Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas tugas yang diberikan kepada kami mengenai mata kuliah konten kreatif pembelajaran pendidikan agama Islam. Saya mengambil tema yaitu mata pelajaran akidah akhlak. Baik, langsung saya mempresentasikan, memaparkan tugas yang diberikan, yaitu kami mengambil tema dengan tema Al-Quran dan keistimewaannya. Sebelumnya ada makalah dari Al-Imam Al-Ghazali sebagai panutan kita, yaitu carilah hatimu di 3 tempat. Temui hatimu sewaktu bangun membaca Al-Quran, tetapi jika tidak kau temui, carilah hatimu ketika mengerjakan sholat. Jika tidak kau temui juga, carilah hatimu ketika duduk sholat, ketika duduk tafakur mengingati mati. Jika kau tidak temui juga, maka berdoalah kepada Allah, mintalah hati yang baru. Karena hakikatnya pada ketika itu kau tidak mempunyai hati. Dalam rangka meneguhkan hati kita supaya ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun berada dan kapanpun kita berada, kapanpun kita ada istilahnya. Kemudian kembali ke materi, yaitu latar belakang sejarah diturunkannya Al-Quran. Al-Quran diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad dalam jangka waktu kurang lebih 23 tahun melalui perantaraan malaikat Jibril secara berangsur-angsur. Artinya itu enggak langsung brek satu gelondong 30 juz, tidak, tapi ayat demi ayat, surat demi surat. Dimulai dari bulan Ramadan ketika Nabi Muhammad SAW tengah bertahanus menyendiri atau uzlah di Gua Hira hingga wahyu terakhir ketika sedang melaksanakan haji wada. Kemudian pengertian Al-Quran. Pengertian dan hakikat Al-Quran. Al-Quran menurut bahasa Arab adalah dari kalimat qara'a yaqra'u Qur'anan, yang artinya bacaan atau yang dibaca. Kemudian menurut istilah, Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sebagai mukjizatnya, dan bagi yang membacanya merupakan ibadah. Artinya mendapatkan pahala membaca Al-Quran, sehingga Al-Quran akan menjadi syafaatnya baik di dunia maupun di akhirat. Al-Quran adalah firman Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad sebagai Nabi terakhir. Dinamakan Al-Quran karena merupakan kitab suci yang wajib dibaca, dipelajari, dan merupakan ajaran wahyu terbaik. Kemudian periodisasi turunnya Al-Quran. Periodisasi turunnya Al-Quran ini dibagi dua, ada Makkiyah, ada Madaniyah. Periode Makkiyah yaitu ayat Al-Quran yang diturunkan sebelum Nabi Muhammad SAW melakukan hijrah ke Madinah. Jumlahnya ada 86 surat. Diturunkan selama 12 tahun lebih 5 bulan. Wahyu yang pertama kali turun pada tanggal 17 Ramadan 610 Masehi di Gua Hira pada saat Nabi Muhammad bertakhannus. Dan wahyu pertama yang diterima adalah surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Bunyinya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Artinya kita pesan pertama yang diwahyukan oleh Allah adalah disuruh membaca. Maka membaca ini sangat penting. Bacalah dirimu, bacalah alam di sekitarmu, bacalah ciptaan Allah, maka engkau akan mendapati ilmu yang sangat bermanfaat. Kemudian periodisasi Madaniyah atau periode Madinah, yaitu ayat Al-Quran yang turun sesudah Nabi Muhammad melakukan hijrah ke Madinah. Jumlah surat
dalam periode Madinah ini adalah 28 surat. Diturunkan selama 9 tahun, 9 bulan. Kemudian nama-nama Al-Quran. Dalam Al-Quran disebutkan sebagai pengganti nama Al-Quran itu ada nama Al-Kitab, yang artinya berarti kitab atau buku. Dzalikal kitabu. Nah, kemudian Al-Furqan berarti pembeda. Az-Zikr berarti peringatan. An-Nur berarti cahaya. Al-Huda berarti petunjuk. Al-Bayyinah berarti keterangan. Maka Al-Quran itu memiliki beberapa nama. Di sini disebutkan 6. 6 nama sebutan lain daripada Al-Quran. Kemudian isi pokok-pokok kandungan Al-Quran. Al-Quran itu di dalamnya berisi petunjuk secara lengkap sesuai dengan perkembangan zaman, kebutuhan zaman. Ajaran yang terkandung dalam Al-Quran sebagian besar meliputi akidah, tauhid, ibadah, muamalah, akhlakul karimah, tarikh, syariat, teknologi, dan sebagainya. Itu dalam Al-Quran lengkap. Ada kandungan-kandungan yang sangat luar biasa. Kemudian hikmah. Hikmah yang terakhir, hikmah daripada diturunkannya wahyu, yaitu Al-Quranul Karim. Sebelum Al-Quran diturunkan, masyarakat Arab hidup dalam kegelapan, dalam kebodohan. Mereka juga disebut dengan masyarakat jahiliyah karena tidak dapat memilih petunjuk yang benar. Mereka banyak menyimpang dari agama tauhid yang telah diajarkan Nabi sebelumnya. Kemudian hikmah pertama, Al-Quran dikatakan sebagai penyempurna karena memiliki kelebihan dari kitab suci sebelumnya. Kelebihan kitab suci Al-Quran daripada kitab suci yang lain adalah dari segi keaslian Al-Quran. Al-Quran tidak bisa berubah, tidak dapat dirubah karena selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam segi kandungan Al-Quran sangat lengkap. Segi susunan bahasanya luar biasa dan segi misi yang diemban, yaitu menyelamatkan manusia rahmatan lil alamin. Hikmah kedua, hikmah diturunkan Al-Quran adalah untuk menuntun manusia ke jalan yang benar agar selamat hidup di dunia dan di akhirat. Pada akhirnya bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Demikian presentasi yang bisa kami sampaikan secara singkat. Apabila ada kesalahan kehilafan, mohon maaf yang sebesar-besarnya, mohon bimbingannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.